warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah Kusasfara, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Munawar Warman, angkatan tahun 2019. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Kerjasama Ekonomi Internasional. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Dan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kali ini. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Adapun indikator yang kita tuju, yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara. Keempat, menjelaskan apa saja bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi antar negara. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi apa saja dampak yang ditimbulkan dari kerjasama ekonomi internasional ini. Sebelum saya menjelaskan materi secara detail, sebelumnya apa sih pengertian dari kerjasama ekonomi internasional itu? Merupakan hubungan antar satu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dan saling memegang prinsip serta saling menguntungkan. Selanjutnya, apa aja sih tujuan dari kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan antar suatu negara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang kelima, yaitu meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara, yaitu yang pertama yaitu kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan, dan yang kedua kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Apa saja perbedaan yang mendorong adanya kerjasama antar negara? Yang pertama, perbedaan SDA. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, kerjasama antar negara akibat adanya persamaan. Apa saja kesamaan yang mendorong adanya kerjasama antar negara? Yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan kondisi wilayah atau kondisi geografis. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Dan yang keempat, kesamaan agama. Selanjutnya, apa saja sih bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ini? Yuk kita bahas. Kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi antar negara satu dengan negara tertentu, dan kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contohnya yaitu pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang dan penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Apa sih kerjasama multilateral itu? Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Selanjutnya, apa sih pengertian dari kerjasama regional dan kerjasama internasional? Kerjasama regional merupakan kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya seperti ASEAN, MEE, dan lain-lain. Kerjasama internasional merupakan kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Yang kedua yaitu badan-badan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu Badan Kerjasama Regional. Contohnya yang pertama ada ASEAN yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional antar negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, yaitu forum kerjasama antar negara ASEAN
yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Yang ketiga, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yang merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Yang keempat yaitu EU atau European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Yang kelima yaitu EFTA atau European Free Trade Area, yang merupakan lembaga kerjasama ekonomi antara negara-negara yang tidak termasuk MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Negara tersebut yaitu Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. Yang kedua yaitu Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Yang pertama yaitu IMF atau International Monetary Fund, yaitu lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Yang kedua WTO atau World Trade Organization, merupakan organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Yang ketiga yaitu FAO atau Food and Agricultural Organization, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Yang keempat yaitu ILO atau International Labour Organization, yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. Selanjutnya itu dampak kerjasama ekonomi internasional. Adapun dampak positif yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Selain dampak positif tersebut, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan dari kerjasama ekonomi internasional ini. Yang pertama, ketergantungan. Yang kedua, salah penerapan atau penggunaan teknologi. Yang ketiga, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Dan yang terakhir, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.